Jadi Aula itu hidup dalam trauma psikologi yang berat, yaitu mengalami tekanan melihat ayahnya dicaci maki, dihina, dilemparin pakai batu, melihat rumah dinasnya dilemparin pakai batu. Tetapi bahwa seluruh rangkaian itu adalah dalam sebuah peristiwa hidup harus ada orang yang mau berkorban dan dikorbankan. Karena yang harus korban dikorbankan, maka kita masuk ke sebuah fase di mana fase kita bisa mengelola seluruh arus itu dengan baik. Sehingga orang dari NTT itu begitu ketemu saya, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kang Deddy, kenapa? Itu kerajaan Pajajaran sekarang hidup lagi ya? Gimana saya bilang nggak ada. Lalu itu di media sosial katanya ini penobatan raja yang 500 tahun yang lalu. Oh enggak, itu ada di kampung saya. Itu pemahaman orang seperti itu. Sudah hilang 500 tahun dan mungkin hari ini orang sudah mulai ada harapan Jawa Barat kembali ada pemimpin. Ijazah diberikan pada orang tua siswanya, maka BPM akan saya keluarkan. Tapi ijazahnya tidak diberikan, maka BPM tidak akan saya keluarkan. Dan tobatlah yang mengelola pendidikan yang terima double dananya dari mana-mana. Obat dosa Anda. Bangunan menang sumbangan ditutupi dia. Bangku menang sumbangan ditutupi dia. Masuk sekolah mahal, iuran setiap bulan mahal, BPMU diterima, dana pos diterima, sumbangan siswa diterima, sumbangan diterima. Anda akan mempertanggungjawabkan seluruh perilaku buruk. Kenapa? Anda korupsi. Pak Sekda, kita audit nanti. Kemudian anak-anak harus print. Ketidaknaikan kelas bukan hanya nilai akademik. Anak yang melawan pada ibu, pada bapaknya, maka dia tidak boleh naik kelas. Jadi pekerjaan itu sudah 2 tahun tidak berjalan. Dan saya katakan terus jalan. Saya masuk lagi ke gambar. Bongkar hari ini, bongkar. Saya baru sadar setelah bongkar itu malamnya di WA teman-teman saya. Kan jadi selamat, selamat. Katanya jagoan di Bekasi lupa hebat-hebatan gini. Untung nggak bejaan aja nih. Nggak insir saya. Makanya ada pemimpin itu jangan tipis kuping, jangan sekali-kali pemimpin terlalu banyak mendapat informasi. Bahaya. Kenapa? Mal tulus. Pemimpin itu dah semuanya. Bila perlu pemimpinnya budek. Kenapa harus budek? Karena ketika Anda bertindak sesuatu yang itu banyak kepentingan orang, ekonomi, politik, Anda banyak ditelepon orang. Pak Deddy itu punya saya, Pak Deddy punya saya, Pak Deddy punya saya. Oh, Pak Sekda sok ngisinan, katanya, lo bisa bentang, kan baik, bukan bentang 7 saya. Nah, kemudian kalau Anda budek kan enak, ya kan, budek enak. Kenapa? Dekat ini bikin kebijakan, namun bupati tadi cari main kita pun dengan kata budek bupati tahu mainan kan. Ini penting Pak. Nah, setelah itu baru saya lihat urai. Setelah itu apa? Baru sepanjang sejarah bangunan digusur didukung publik. Bongkar berani itu Pak, sikat berani itu Pak, sikat berani itu Pak. Tetapi kan tidak seperti itu. Memang pemimpin harus punya uang tunai. Kenapa? Nah, Anda tahu nggak pada akhirnya berapa? Itu kalau Bekasi, itu dijualnya 1 juta per meter. Kali berapa ribu, berapa puluh miliar. Nah, konektivitas kesadaran itu, apakah dengan mulia ekonomi? Enggak, saya rasional. Untuk itu saya berpikir, ini hujan harus segera dicari cara agar tidak deras. Maka BMKG, ternyata kita selama ini tidak pernah memanfaatkan BMKG sebagai mitra. Bayangin Jawa Barat polisi dengan tingkat bencana yang sangat tinggi tidak punya radar satu. Radar, bilang kan, memang setiap hari orang sini baca radar Karawang. Kemudian saya akhirnya modifikasi cuaca dan sampai kemarin bisa terkendali. Dan insya Allah mudah-mudahan sampai Lebaran bisa terkendali. Kenapa ini dilakukan? Karena resiko dari banjir itu mahal. Pertanyaannya adalah apakah sekarang musim hujan ekstrim? Tidak. Hanya 20-30 mm rendah. Tapi kenapa sudah banjir? Daya dukung lingkungannya sudah tidak memenuhi syarat. Di Bekasi dan kota Bekasi sekitar Karawang, jumlah perumahan pemukiman tidak terkendali. Sawah dibangun di tengahnya perumahan sehingga rumahnya tenggelam. Di pinggir sungai dibangun perumahan, tingkat urban yang tidak terkendali. Penduduk lokalnya lebih berpikir untuk mendapatkan uang dibanding mencintai lingkungannya tertata dengan rapi. Dan itu juga terjadi pada pemakaran.
Ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka harus ada cara berpikir. Maka harus kembali kemana? Balik ke iman, balik ke ilmu, balik ke sangkarakan pembalikan. Quran itu mengingatkan berkali-kali, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anda segera kembali. Cuma innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu selalu berasosiasi ketika pagi-pagi DKM mengumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Para tostilar judulnya tilas kepala dinas. Padahal itu kembali, kata orang Sunda itu adalah pulang kasarakan pangbalikan, lembur matu dayuh manuk banyar karang pamidangan. Kata orang Jawa disebutnya balik diri. Nah, saya ini sebenarnya lagi ngajarin untuk balik, dan saya dulu mungkin 11-15 tahun yang lalu itu merasa kesulitan ngomong lingkungan, ngomong duhun, ngomong karuhun, ngomong tritantu. Hari ini tidak. Kenapa? Ternyata hari ini orang sudah mulai sadar akan taubat. Cuman taubatnya sudah ekologinya udah hancur. Nah, makanya saya katakan taubat hari ini adalah taubat ekologi. Sadar akan mengembalikan tata ruang, sadar akan pendidikan yang sudah mengalami kesesatan dan penyesatan berpikir, sadar akan birokrasi dikembalikan pada fungsi dan perannya, sadar para penyelenggara negara harus sering tapa data, sering berpuasa, sering saum. Untuk apa? Agar dia bisa menangkap sinyal. Kalau nggak bisa menangkap sinyal ya budek. Kalau sudah budek ya nanti nggak bisa lagi baca fenomena. Nah, kalau seperti itu maka tidak punya rasa, karena inti dari kehidupan itu, kepemimpinan itu dalam pandangan saya adalah rasa dan perasaan. Sehingga pemimpin itu orang melakukan dia tidak boleh melakukan, orang mau makan dia tidak boleh memakan, orang ramai dia diam. Ada saatnya berkumpul dengan ribuan orang dengan riang gembira, ada saatnya dia sendiri tidak boleh diganggu oleh siapapun. Dengan suara knalpot pun dia tidak boleh. Kenapa? Dia harus ada ruang di mana dia ada keheningan. Sehingga saya jujur aja sejak saya, apa yang setiap hari saya rasakan tangis. Ini kok, ini ya, besok apa? Ini apapun alam begini, fenomena. Untuk itu ya tidak boleh lagi mengumbar syahwat. Jadi bupati itu nggak boleh. Kalau nakal lagi ringnya jadi 7. Nah, ini penting. Jadi pertanyaan, kalau di era kerajaan, kenapa meninggalkan legacy yang begitu kuat sampai hari ini? Cerita Majapahit sampai hari ini, Sriwijaya sampai hari ini, cerita Pajajaran walaupun situs-situsnya hampir tidak terlacak sampai hari ini. Kenapa? Karena waktu itu ada gelombang besar dalam ikatan moralitas dan emosionalitas antara pemimpin, senopati, hulu balang dan seluruh rakyatnya dalam energi spiritual yang sama. Pertanyaannya adalah kenapa hilang hulu balangnya? Kenapa? Gak ada ikatan. Orang bekerja menjadi kuli tunjangan, kuli perjalanan dinas, kuli honor. Karena menjadi kuli dia tidak ada lagi ikatan emosionalitas, spiritualitas, sehingga spiritualitasnya menjadi ritualitas. Karena menjadi ritualitas menjadi rutinitas. Karena menjadi rutinitas ya menjadi rutin upacara, rutin itu, rutin ini, sehingga nggak ada spiritualitas. Kalau saya sih memandang ruang upacara itu ruang spiritualitas. Kenapa saya tidak mau apel sampai hari ini? Karena kalau setiap hari nggak ada spiritualitasnya, yang ada rutinitas. Maka harus sekali-kali. Maka saya lebih memilih apel itu cuma setahun sekali aja, pas 17 Agustus, agar spiritualitas, bukan rutinitas. Kenapa? Karena apel itu menyiksa pegawai. Menyiksa pegawai bagaimana? Pimpinan apelnya, kepala dinasnya, kepala OPD-nya, sekdanya, bahkan gubernurnya, bahkan bupatinya, itu selalu marah-marah pada yang hadir apel. Kalau peserta apelnya 300, yang hadir 250, 2 jam dia ngomong di hadapan yang hadir. Nah, sia, lu hadir mana sebelum dipapagan? Usia, lu tuh hadir 50 panggil isukan. Awas ya isukan ke apel, gak suka we potong untuk gimana? Ku aing turunkeun jabatan, lain hadir. Nanti kita ini punya kebiasaan orang yang kerja itu yang dikritisi terus-terusan. Kalau kita punya anak rajin ngepel, rajin nyapu, rajin nyetrika, rajin masak, maka yang sering diomelin ibunya adalah anak yang rajin itu. Siapa ngepel teh bersih, siapa masak teh asin, siapa masak sabu teh kotor wae. Nya nu ngeunah mah nu molor. Ini kan penting, Pak. Pemimpin itu harus baca kayak gini. Sekarang itu kan orang yang kerja kayak saya itu pasti dikritisi terus. Pengamat semua muncul, ya seneng terus. Lebih keras dari itu. So kenapa? Karena tidak akan sampai ke pulau kalau arusnya tidak kencang.
Semakin arus kencang, semakin angin berhembus, semakin gelombang besar, maka menuju Pulau Harapan akan semakin cepat dilakukan. Jangan nangis, jangan nangis. Ya jangan nangis, Bu Wakil Bupati kalau datang kamu. Ibu Wakil jangan nangis, karena itu gelombang. Jadi tugas pemimpin itu adalah masuk ke dalam gelombang. Dan tugas kita adalah mengelola gelombang. Nah kalau ditanya, saya misalnya hari ini, saya jadi gubernur nggak capek, kecil, ringan banget. Kenapa? Satu, menguasai arus media. Dua, punya aparat yang pinter-pinter dan cekatan. Tiga, punya anggaran yang besar. 31 triliun, yang mungkin saya targetkan 33 triliun tahun ini aja. Yang berat itu ketika jadi bupati. Anggarannya kecil, tiap hari dihujat, dikafirkan, tidak kok menguasai media, usianya baru 35 tahun, tekanan dalam setiap hari, ketika di rumah tekanan makin berat, makin berat, makin berat. Dan bagi saya, justru itulah perjalanan saya yang bisa dilewati. Dan saya mengalami sebuah peristiwa, AA waktu itu, kelas 2 SD. Itu lari ke saya bawa stiker, kemudian dia mengatakan ayah mau dibunuh, dicari jadal-jadal Sunda akan dibunuh. Dan saya paham psikologi waktu itu lahir kebencian pada kelompok tertentu. Bencinya hanya luar biasa. Kenapa? Karena ayahnya terus menerus diancam dan dihinakan. Dan saya mengatakan, sabar, ini adalah cara untuk melewati itu, dan bisa melewati masa sulit itu dengan baik. Jadi Allah itu hidup dalam trauma psikologi yang berat, yaitu mengalami tekanan melihat ayahnya dicaci maki, dihina, dilemparin pakai batu, melihat rumah dinasnya dilemparin pakai batu. Tetapi bahwa seluruh rangkaian itu adalah dalam sebuah peristiwa itu harus ada orang yang mau berkorban dan dikorbankan. Karena yang harus korban dikorbankan, maka kita masuk ke sebuah fase di mana fase kita bisa mengelola seluruh arus itu dengan baik. Nah, saatnya hari ini adalah mengelola arus dengan baik, dengan kinerja yang memadai. Saya ucapkan selamat buat Persatuan Perawat Indonesia terus mengambil dengan baik. Ini kinerja yang memadai. Kenapa? Hari ini kerangka ideologis yang dulu menjadi kecemasan Kang EF di Jawa Barat, yang kanannya hijaunya di Jawa Barat itu berat. Saya selalu meyakini kan orang Jawa Barat itu tidak seperti itu. Saya selalu meyakini orang Jawa Barat itu tuturut mundi, kumaha ramena. Orang Jawa Barat itu selalu mengikuti kumaha ramena. Ramena kemana biru orang Jawa Barat. Waktu Pak SBY orang Jawa Barat mah demokrat pisan. Itu Pak Prabowo Gerindra pisan. Itulah ciri khas orang Jawa Barat. Kenapa? Karena orang Jawa Barat itu kehilangan watak ideologisnya ketika Pajajaran bubar. Dan akhirnya dia pragmatis. Dia akan ikut pada siapapun yang rame dan menguntungkan. Sehingga kalau politik di Jawa Barat pasti kumaha ramena. Kalau pemilu pasti ditanya ramena mah Om Jen jeung Bang Ijo. Itu ramena. Kunaon Om Jen jeung Bang Ijo? Loba nyawer. Nah, itu kan nyawer ucapan. Padahal itu cara yang paling efektif. Lebih baik membagikan 500.000 di depan umum terkenal royal daripada ngebagi pakai amplop 3.000 atau 50.000 amplop belum tentu dianggap royal. Itu cara. Saya juga tahu Bang Joges nyawer mah isukna nanti. Nah, ini kerangka. Ini orang Sunda tuh wataknya seperti itu. Karena wataknya seperti itu, ya tahu pada akhirnya karena orang Sunda itu kehilangan pemimpinnya lama. Berapa ratus tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu kehilangan pemimpinnya lama, sehingga orang dari NTT itu begitu ketemu saya, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kang Deddy, kenapa? Itu kerajaan Pajajaran sekarang hidup lagi? Gimana? Saya bilang nggak ada. Lalu itu di media sosial katanya, ini penobatan raja yang 500 tahun yang lalu. Oh enggak, itu ada di kampung saya. Itu pemahaman orang seperti itu. Sudah hilang 500 tahun, dan mungkin hari ini orang sudah mulai ada harapan Jawa Barat kembali ada pemimpin. Karena ada pemimpinnya, saya tidak boleh lagi mengingkari titah saya. Saya harus konsisten mengembalikan tata ruang berbasis alam. Artinya gunung kudu awian, rengkok kudu balongan, lebak kudu sawan. Saya harus mengembalikan kembali leuweung tutupan, leuweung titipan, leuweung awisan, leuweung garakan. Saya harus kembali. Kenapa? Karena bagi saya hanya dengan cara itu Jawa Barat bisa maju.
Pak, Bekasi itu UMK-nya 5,5. Apakah kehidupan masyarakatnya bahagia sih? Karawang itu UMK-nya 5,4 juta. Apakah sejahtera? Jauh lebih sejahtera orang-orang Chinese. Artinya bahwa pendapatan yang tinggi tidak diimbangi oleh lingkungan yang tertata, alam yang terpelihara, hanya akan melahirkan kegelisahan manusia. Jadi kalau ditanya, saya ini sekarang tuh keliling terus kemana-mana, saya pengen piknik ke Bali enggak, pengen di Singapura enggak. Kenapa? Saya tuh hanya pengen diam di rumah. Hiburan saya tiap hari apa? Foto sawah. Oh lagi apa? Pertumbuhan saya amatin. Bahagia. Kan kalau kerangka berpikir pemimpin sampai ASN semuanya seperti itu, betapa efektifnya gini, betapa efisiennya, betapa hebatnya kita ini punya keyakinan pada lingkungan, betapa hebatnya anak-anak kita nanti tumbuh dalam watak lingkungan pendidikan yang adaptif, lingkungan pendidikan yang cerdas. Anak-anak bisa memberdayakan sampah menjadi nilai ekonomi, anak-anak bisa melukis di ruangannya menjadi yang indah, anak-anak bisa berjalan kaki ke sekolahnya sambil bercandaria, anak-anak di ruang kelasnya hubungan guru dengan muridnya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Guru tidak mau meninggalkan ruang kelasnya karena dia ingat dan sayang sama anaknya. Murid-murid juga kangen bertemu gurunya. Ini yang saya inginkan, cinta. Anak kepala sekolah ini tetap di sekolah, pulangnya sore saking betahnya di sekolah. Pegawai negeri mencintai ruang kerjanya, semua orang, dan menganggap pekerjaan adalah perjalanan tangga menuju spiritualitas yang sejati. Kebahagiaan abdi negara adalah ketika seluruh rakyatnya dalam keadaan penuh perutnya, cerdas otaknya, bahagia rasanya, nyenyak tidurnya, penuh harapan. Itulah kebahagiaan seorang ASN. Cita-cita itu, tunjangan-tunjangan itu menurut saya hanya stimulus. Kenapa? Kenaikan tunjangan juga menimbulkan problem baru. Tahu saya. Begitu naik tunjangan kan pinjaman bank jabar naik lagi. Bukan itu. Mari kita berubah. Di era Pak Harto, bagaimana ASN? Gajinya kecil, disuruh sama pimpinannya nggak pernah berhenti, tapi dia memiliki totalitas pengabdian. Sampai hari ini, saya kemarin di Citanduy itu bertemu dengan orang. Kenapa? Dia mohon pada saya, Pak, fungsikan lagi saya menjadi pengatur air Citanduy. Kenapa? Saya mencintai Citanduy ini. Silakan pegawai barunya itu datang pagi siang balik lagi. Dia bilang, saya mencintai. Ingat loh, pegawai negeri zaman dulu itu melekat pada pekerjaannya. Zaman sekarang tidak melekat. Dulu hormat anak buah pada pimpinannya, dipenta duit di merek. Ayeuna anak buah ngapaporkeun pimpinan. Itu laporan-laporan yang ke APH itu banyak dilaporkan oleh anak buahnya saya. Itu geser satu tiga. Nah ini print yang harus dibangun kita, dan saya ingin membangun semangat spirit orang Jawa Barat memiliki rasa harga diri, martabat yang kuat agar kita menjadi bangsa yang besar. Jawa Barat ini menjadi motor dari pergerakan bangunan, dan kita adalah penentu keberhasilan negara. Penduduknya 50 juta, angka kemiskinan di Jawa Barat tinggi, Indonesia akan tinggi. Angka pengangguran di Jawa Barat ini, Indonesia akan tinggi. Kita ini menentukan. Karena kita penentu, maka kita harus menjadi orang-orang yang mampu menentukan, bukan yang ditentukan. Lama kita ini menjadi pengikut siapapun, dan kita hari ini saatnya kita bangkitkan diri, menata masa depan, bangun kinerja dengan baik. Kalau dalam bahasa Pak Sekda, bertarung. Ini pelajaran. Pak Sekda harus mentor seluruh sekda-sekda di Jawa Barat. Bagaimana surat dalam 5 menit. Dan terakhir kalau ditanya, Pak Didi ke kantor, tidak pernah kantor. Belum pernah duduk di kursinya namanya Bupati Gubernur. Kenapa? Kantor untuk apa? Zaman sekarang. Kan sudah era digital. Tanda tangan sudah cukup dengan sistem. Periksa surat bisa sambil tidur. Ngapain? Jadi kalau kita hari ini masih sibuk-sibuk kantor, tinggalin zaman. Kenapa? Keputusan saya balik. Dulu menentukan nasib orang Tasik di Bandung. Dulu menentukan nasib orang Cirebon di Gunung Sate. Dulu menentukan nasib orang Bogor di Gunung Sate. Hari ini tidak. Menentukan nasib orang Bogor harus saya tentukan di Bogor. Menentukan harus nasib orang Ciamis, saya harus berada di Ciamis. Kenapa? Saya mengambil keputusan di tempat di mana problem itu terjadi, bukan di kira-kira. Ini logikanya dibalik. Ini logikanya dibalik. Karena dibalik, ya sudah, yang kerja mengurus kantor cukup sekda. Karena tugasnya juga juru tulis. Sekda itu juru tulis, karena juru tulis di juru tukang nulis. Ya itu sekda itu tugasnya, juru tulis di juru tukang nulis. Dan sekda itu tahu pegawai yang paling cantik siapa, tahu.
Ini yang dibuat pintu, begitu saya ucapkan terima kasih, semangat para guru, sudahlah, saya ampuni seluruh kesalahannya, jangan diulang lagi. Guru nyandung, nggak sadar. Nah, ini dibuat dan kita membuat pendidikan ke depan. Tugas sekarang Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi segera dikoneksikan anak-anak yang akan masuk SMA ada berapa. Tidak boleh lagi nanti ada orang ukur rumah sampai sekolah berapa meter, saya nggak mau. Semua anak-anak Jawa Barat harus bisa sekolah dengan baik, negeri swasta nanti biar pemerintah provinsi yang mengaturnya. Kemudian ijazah yang masih ditahan sudah komitmennya jelas. Ijazah diberikan pada orang tua siswanya, maka BPM akan saya keluarkan. Tapi ijazahnya tidak diberikan, maka BPM tidak akan saya keluarkan. Saya tahu yayasan pendidikan ada dua, ada yang murni idealisme, ada yang usaha. Tahu saya. Itu loh, usaha. Dan tobatlah yang mengelola pendidikan yang terima double dananya dari mana-mana. Tobat, dosa Anda. Bangunan menang sumbangan, itu dia. Bangku menang sumbangan, itu dia. Masuk sekolah mahal, iuran setiap bulan mahal, BPMU diterima, dana pos diterima, sumbangan siswa diterima, sumbangan diterima. Anda akan mempertanggungjawabkan seluruh perilaku buruk. Kenapa? Anda korupsi. Pak Sekda, kita audit nanti, karena saya tahu nanti ada numpuk Pak. Bos BPMU, sumbangan orang tua siswa, sumbangan pembangunan kan banyak orang yang punya konektivitas jabatan, konektivitas politik. Akhirnya ke situ semua, sumbangan pemerintah ngumpul di situ, tapi iuran gede, uang bangunan gede, ini terjadi loh Pak, terjadi. Gitu Pak. Nah saya ini orang yang hari ini tegas, lu nggak ada saya gitu. Ini audit saja, audit. Jangan sampai apa? Melahirkan ketidakadilan. Ada satu sekolah numpuk, duit numpuknya luar biasa, ada sekolah lain yang hampir roboh, anak-anaknya miskin. Saya nggak mau. Nah ini yang menjadi kerangka besar kita, dan kemudian anak-anak harus sprint. Ketidaknaikan kelas bukan hanya nilai akademik. Anak yang melawan pada ibu, pada bapaknya, maka dia tidak boleh naik kelas. Melawan artinya dia melawan pengen motor, dia melawan pengen mobil, dia melawan pengen HP yang bagus, dia melawan pengen baju yang bagus, orang tuanya tidak mampu. Anak ini jangan dinaikkan kelas. Anak yang sekolahnya pakai motornya brong, knalpotnya, telinganya tidak bisa mendengar, tolong pelajaran IPA-nya kasih 4. Kenapa? Karena IPA-nya tidak berjalan. Itu kan gelombang, itu mempengaruhi telinga, kan ada jaraknya. Berarti IPA-nya tidak berjalan. Kasih 4. Anak yang di sekolahnya jajannya lebih dari 100.000, orang tuanya tidak mampu, misalnya 50.000, 30.000, kasih matematikanya 4. Kenapa? Hitungannya nggak jalan. Gitu. Ini yang menjadi kerangka besar. Kenapa? Kayak gini.